Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya ya, meskipun sekarang sudah jam Pagi. kedua siang, tapi semangatnya tetap mesti pagi. Baiklah Ya, anak-anak ibu Bu. semuanya, Oh, sebelum mulai belajar kita buka dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ketua kelas teman-temannya hadir semuanya hari ini. Hadir, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, eh, kita sama-sama. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, dengarkan ibu dulu baca per ayat-ayat, nanti anak ibu ikuti. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Amma yatasaalun. Dua, tiga. Amma Yatasaalun. yatasaalun. Ayat kedua. Anin nabail azim. Anil Anin naba'il azim. Ayat ketiga. Allati hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Allah La tasal. saya'lamun. Umma kalla saya'lamun. Summa Summa kalla kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Baiklah Nana, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran materi kita hari ini, Ibu mau mengadakan pretest dulu. Siapkan buku tulis latihannya dan silahkan disalin soal kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Baiklah anak-anak ibu, sudah siap, selesai Bu. semuanya? Sudah siap, Bu. Sudah. Silahkan diperiksa masing-masing ya soalnya, lembar jawabannya silahkan diperiksa masing-masing. Nah, berikut kunci jawabannya. Untuk soal nomor satu, pertanyaannya adalah Nabi Ilyas adalah Nabi yang ke. Jawabannya adalah ke berapa, Nana? Ke 20. Ke-20. 20. Oke, yang kedua, Nabi Ilyas keturunan dari Nabi. Jawabannya adalah Harun. Harun alaihissalam. Harun. Ada yang salah menjawabnya? Agus, Tidak Bu. ada. Tidak Ada, ada. Bu. Ada. Siapa yang salah itu? Saya, Bu. Aduh, ya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat tugas untuk menyampaikan ajaran syariat merupakan pengertian dari, jawabannya adalah Nabi. 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 Ya, baiklah. Ya, Bu. Betul. Betul. Oke, siapa di sini yang betul semua? Coba angkat tangannya. Ya, ada 5 orang ya. Yang lainnya ada yang salah satu, ada yang salah dua, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Nah, inilah materi kita hari ini anak-anak ibu. Kita akan membahas tentang Rasulullah idolaku. Nah, sebelum kita masuk materi, ibu mau ngetes dulu fokusnya ini ya.
Gimana anak-anak ibu? Apakah masih fokus atau ada yang mengantuk karena hari ini siang panasnya terik, mungkin matanya berat ya. Perhatikan ke depan dulu ini untuk fokusnya. Di sini ada tepuk pagi. Nah, kalau ibu bilang pagi, kamu tepuknya satu kali. Kalau ibu bilang siang, kamu tepuknya dua kali. Kalau ibu bilang malam, kamu tidak tepuk, artinya setengah saja. Kenapa? Karena malam-malam orang pada tidur. Jadi, Tidur. iya betul. Mau dites ice breakingnya? Kita tes Bu. ya. Oke, kita coba. Tepuk pagi, tepuk siang. Iya. Tepuk malam. Iya, bagus semuanya. Berarti fokusnya sudah, berarti semuanya sudah perhatian ke ibu. Baik, anak-anak ibu yang ibu sayangi. Nah, materi kita hari ini adalah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Ada 6 poin tujuan yang harus kamu pahami. Kira-kira nanti kalau saya sudah belajar Nabi Ilyas ini, apa ya yang bisa saya dapat? Nah, ini dia, nak. Ada 6 poin tujuan pembelajarannya. Paham semuanya, nak? Paham. Paham. Baiklah, anak-anak ibu. Eh, berikut ini ada video yang harus kamu tonton. Silakan tonton video berikut ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu Suaranya keturunan Nabi kedengaran? Harun. Dia diutus oleh Suaranya Allah nggak Enggak, dengar, Bu. untuk Bu. menjadi seorang nabi dan menjadi pemimpin Nggak bagi kaum kedengeran. Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel yang memiliki teman untuk berdakwah. Menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap sejahtera. Singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi sudah kita perlihatkan video tentang kisah singkat Nabi Ilyas alaihi salam. Dari video tersebut ada tugas yang ingin ibu bagikan, yaitu tugas kelompok. Kelompoknya kan sudah ibu bagi ya.
Di sini Ya, ada 3 Bu. kelompok. Silahkan masing-masing kelompok itu membuat skenario drama, ya, bermain peran tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, untuk kisahnya itu diambil dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nanti setelah kamu konsep dramanya, kemudian masing-masing kelompok itu menampilkan hasil dari konsep dramanya tadi. Sampai di sini paham ya, anak-anak ibu semuanya? Paham. Baik. Ada pertanyaan? Bu, saya nggak mau sama Agus. Kenapa? Kenapa Ya, Sahro nggak. tidak Dia mau sama nakal, aku? Bu. Kenapa itu? Kenapa si Agus? Kenapa Agus Ya, sama Nggak Agus apa-apa, ini? Bu. Agus sama Agus nggak Bercanda, boleh Bu. berantem. ya nanti gatuk, Bu. Ya, kita sebagai apa namanya sesama teman ya semuanya itu adalah bersaudara ya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Kalau kamu dikelompokkan dengan si A, si B, maka kamu harus berusaha untuk bisa diskusi bersama-sama. Begitu loh Sahro. Oke. Baik, kita lanjut ke anak-anak ibu. eh Setelah ini silahkan tampilkan diskusinya ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh nanti dipertanyakan. Bu mau tanya, Bu. Iya, boleh. Siapa itu mau bertanya? Si Saya, Bu. Mei, ya silakan Mei. Mau tanya apa, Mei? Nabi Ilyas itu anak siapa, Bu? Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ya, bagus pertanyaannya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, boleh. Agus Rianto, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mukjizat Nabi Ilyas apa ya, Bu ya? Mukjizat Nabi Ilyas. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Agus Rianto? Apa itu salah satu mukjizat dari Nabi Ilyas? Agus Sahro mungkin bisa menjawab pertanyaan Agus Rianto. Belum bisa, Bu. Lupa saya. Mei Boleh mungkin bisa bantu bantu Ibu. jawab, Bu? Boleh Mei, silakan Mei. Apa? Silakan Mei. Kalau nggak salah ya, Bu, Nabi Ilyas itu Allah beri ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, ya bagus. Ada yang lain ingin menambahkan? Mungkin Puji. Mana Puji? Puji hadir kah? Puji mungkin ingin Hadir, Bu. menambahkan. Silakan, Hadir, Bu. silakan Puji ingin menambahkan. Nggak ingat, Bu. Saya, Bu. Siapa yang mau menambahkan? Ya, ya. Semuanya, Bu. Boleh, Sum. Ya, Silakan Sum. ya, kalau nggak salah itu Nabi Ilyas bisa mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Ya, bagus. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, betul ya. Dari semua yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi, jawabannya benar. Ya, mukjizat dari Nabi Ilyas adalah intinya Nabi Ilyas ini adalah seseorang yang apabila dia berdoa, maka Allah segera mengabulkan doanya. Contohnya ketika kaum Bani Israel ditimpa kekeringan, ya kan? Kemarau yang panjang selama berapa tahun? Tadi di video udah dijelaskan Ya, 3 tahun, Bu. selama tiga tahun 3 kemarau tahun. panjang. Namun ya dalam waktu seketika itu juga Nabi Ilyas berdoa dan Allah pun segera menurunkan hujan. Itu Hujan. ya. Ada pertanyaan lagi?
Cukup, Bu. Cukup Cukup, baik. Bu. Baiklah anak-anak ibu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Puji tolong bantu ibu, Puji hikmah pertamanya tolong dibaca apa itu Puji? Hikmah pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Ya, Ya, bagus. Bu. Terima kasih Puji. Baik, Sapro, mana Sapro? Nggak ada tadi ya? Agus, coba baca Ya, Bu. Agus. Hikmah keduanya apa Agus? Agus Rianto. Hikmah kedua ya Bu ya. Ya, coba baca. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Iya, betul. Sekarang hikmah ketiga, tolong dibaca Murmur. Saya ya, Bu. Iya, tolong dibaca ya Murmur. Hikmah ketiga. Hikmah yang ketiga adalah bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka atau siksaan, Bu. Iya, bagus. Terima kasih Murmur. Baik kan anak ibu Sama, semuanya. Bu. Jadi ada 3 hikmah yang dapat ambil dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan mudah-mudahan anak-anak ibu dapat mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Belum ibu tutup, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Tidak Cukup, ada. Bu. Baiklah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Dan kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu.